Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita menggunakan Agilia Tiva jenisnya dengan sped 10 cc, mereknya merek Terumo. Oke, kita langsung saja. Pertama kita cek untuk pemasangannya, ingat yaitu adalah sirip berada di sini. Kita siapkan. Nah, sip. Tidak boleh. Oke, jadi berarti memang sirip berada di sini. Oke, kita dilution dulu. Kita ambil sped 10 cc. Kita setelah 10 cc terpasang, nah ini adalah contoh bagaimana pemasangan yang benar. Baru kita masukkan. Nah, kita tekan, di sini ada tombol. Kita tekan, kemudian kita paskan di siringnya. Oke. Ini adalah pemakaian yang keliru. Oke. Yang benar bagaimana? Kita harus tutup dulu ininya untuk memastikan dia terjepit. Poin kedua, kita paskan dan kita tekan sampai ini ada tombol di sini, sampai ini tertekan ke dalam. Oke, clear ya, jelas. Nah, kemudian dari itu kita nyalakan tombol on-nya, akan muncul yang namanya Project Injection Tiva. Kita menggunakan baterai, kita harus press. Oke. Drug labeling dose rate. Kita hari ini akan menggunakan dopamin. Kita panggil oke. Kita menggunakan shearing 10 dan bukan Bronomnific tetapi pakai Terumo. Kita ganti. Langsung kita ganti di sini. Kita oke. Nah, drug apakah? Karena kita rencana awal ada dopamin, kita coba. Ini adalah peruro A dan ini adalah subnya B, C, D. Kita cari dopamin, kita okekan, kemudian kita masukkan dilutionnya menggunakan miligram, unit K, unit milimol atau mol atau kalori, kilokalori. Jadi di sini bisa menggunakan nano sampai penggunaan dengan kalori, mikro bahkan bisa. Nah, sekarang kita gunakan miligram untuk dilutionnya. Kemudian oke, kita lihatkan mili. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita harus mengetahui berapa miligram per milinya. Dopamin kurang lebih sekitar 40 mg per mili atau 200 cc. 200 cc dioplos, akan bunyi ketika lama 200 cc dioplos. Karena dopamin tadi kalau tidak salah, karena tidak ada alatnya, sekitar 20 mg per mili. Karena per milinya adalah kita gunakan 40 mg, dengan catatan berarti 200 mg per 5 mili dalam dopamin. Oke. Ini example ya, kurang lebihnya karena tidak ada dopamin yang asli makanya lupa. Oke, tidak tahu. Oke, kita set ke arah 20 ya. Ini kelebihan, kita kurangi. Oke, setelah itu di oke. Nah, flow rate, kita menggunakan flow rate ini adalah untuk dosis yang dikeluarkan bisa dalam bentuk kilogram langsung. Jadi advis dokternya gimana? Kita nanogram kah per kilogram atau mikrogram kah, minot atau miligram kah yang akan keluar? Karena kita dopamin, biar lebih mudah kita masukkan mikrogram per kilogram berat badan. Apakah itu per jam atau per menit? Tinggal ganti ya, atau per 24 jam. Di sini sudah komplit. Oke. Mikrogram biasanya untuk mendeteksinya kita gunakan per menit aja. Oke, kemudian kita pencet oke. Akan muncul week
atau berat badan si pasien, misalnya 60 kg. Oke, sesuai dengan berat badan saya. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul tanda tanya, tanda ketip, berapa yang kita masukkan. Kalau advice dokter adalah mengacunya ke mili, misalnya kasih 2 mili per jam, maka kita tinggal nekan aja. Tapi fokusnya kita ke arah sini. Ini akan otomatis mengikuti. Begitu sebaliknya, kalau dosisnya 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan berat badan 60 kilo. Oke, kita masukkan. Misalnya dokternya bilang 2 mili per jam. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita nggak usah ngitung, sudah enak sudah. Kita lihat. Nah, di sini 2 mili per jam sama dengan 11,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit, dengan berat badan catatan adalah 60 kg dengan menggunakan 10 cc SPED Terumo. Oke, kita lanjutkan. Nah, induction dose di sini adalah bisa kita lewati saja untuk mempermudah. Artinya induction di sini adalah seperti bolus atau IV. Gitu. Cuma kita lewati aja. Nah, kita langsung tombol start. Nah, berjalanlah dopamin 2 mili per jam. Oke, 2 mili per jam. Ingat, meskipun yang besar tulisannya adalah 11, ini adalah yang diperkirakan masuk menggunakan rumus mikro kilogram per menit, atau mungkin nanti bisa di sini miligram per menit atau miligram per kilo per menit, terserah kita. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita stop mungkin, kita bisa back sedikit ke arah ini, tombol backnya. Oke. Oh, nggak bisa ternyata. Kita stop dulu aja. Oke, pause-nya. Ini ketika kita pause akan muncul waktu, menit, sini jam. Tapi untuk mempermudah langsung aja di sini kita bisa menandai di sini. Ketika kita tandai di sini adalah menit. Nah, ini kata-katanya. Maka ketika ini dicontreng, ketika sudah 1 menit, infus akan jalan sendiri. Kayak gitu. Kayak gini. Ketika kita back aja. Oke, sekian dulu. Nanti kita ulangi lagi. Oke, kita lanjut tadi. Ketika kita menggunakan induction dose, do you want an induction dose? Ketika kita menekan yes di sini, maka akan muncul induction dose-nya adalah mikrogram per kilogram berat badan. Kayak gini. Kita bisa melihat apakah dikurangi atau ditambahi induction dose-nya. Nah, kayak gini. Berapa menitkah ketika kita 3,3 mikrogram per kilogram berat badan dalam 2 menit misalnya. Bolusnya, artinya itu bolus. Misalnya hanya dalam 1 menit. Oke. Nah, ketika kita oke semua, maka di sini adalah 3,34 mikrogram per kilogram berat badan akan habis dalam 1 menit 1 detik. Ini 1 menit 1 detik. Kita start. Coba kita lihat. Oke, kelihatan jelas ya? Dan cepat juga akan bergerak tentunya. Pergerakannya tidak terlalu kelihatan. Oke, itu bisa lihat. Di sini juga kelihatan, di sini induction dose-nya. Ketika kita menggunakan induction 3,3 berapa mikro tadi dalam 2 menit, maka yang muncul adalah layar seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat tinggal 0,4 mikrogram. Nah, ketika nanti
sudah muncul tanda stop, maka akan bunyi seperti ini. Nah, ini alarm tidak bunyi ternyata, mohon maaf. Setelah di induction, maka otomatis induction tadi selesai, istilahnya bolus otomatis akan melanjutkan dosis awal yang kita berikan, 2,00 mili per jam. Oke? Kayak gini munculnya. Ini sekian dulu presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjut untuk kedepannya.